Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisul Muslim dari kelas B dengan NPM 222170057 akan menyampaikan materi negara Belanda dan juga Perancis untuk memenuhi tugas UTS PJBL mata kuliah Geografi Regional Negara Maju. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu negara Belanda. Negara Belanda ini berbentuk sebagai negara kerajaan yang mana dipimpin oleh Raja Willem Alexander yang dinobatkan pada tahun 2013. Kepala pemerintahannya merupakan Perdana Menteri dengan ibu kotanya berpusat di Amsterdam. Untuk kota pemerintahannya sendiri, yaitu ada kota Den Haag, dengan luas wilayah keseluruhan Belanda hampir sama dengan wilayah Sumatera Barat di Indonesia, sekitar 40.000 atau lebih tepatnya untuk Belanda 41.526 km persegi. Untuk jumlah populasinya sekitar 16,7 juta jiwa. Selanjutnya, bendera Belanda memiliki tiga unsur warna. Yang pertama ada warna merah, ada warna putih, dan juga ada warna biru tua di paling bawah. Jadi berbentuk tiga variasi segi panjang. Untuk warna merah dan warna putih, sebagaimana yang kita ketahui dari warna negara Indonesia, warna merah melambangkan arti keberanian dan warna putih melambangkan arti kesucian. Dan untuk warna biru dari negara Belanda ini melambangkan keberanian dan ketaatan. Selanjutnya ke kondisi geografis. Belanda ini merupakan negara yang terletak di benua Eropa bagian barat daya tepatnya, berbatasan dengan negara Jerman di sebelah timur, negara Belgia di sebelah selatan, dan Laut Utara di sebelah barat dan utara. Belanda memiliki luas wilayah sekitar 41.543 km persegi, yang sebagian besarnya merupakan hasil reklamasi laut dan berada di bawah permukaan laut. Nah, untuk ukuran terendah ketinggian di Belanda mencapai 1 meter di atas permukaan laut. 30% dari wilayah Belanda dan 31% populasinya berada di bawah permukaan laut, dan juga 50% tanahnya kurang dari 1 meter di atas permukaan laut seperti yang telah disebutkan tadi. Belanda juga memiliki iklim yang relatif ringan dengan suhu rata-rata per tahun sekitar 10 derajat Celcius. Belanda memiliki sistem transportasi yang baik dengan bandara Schiphol Amsterdam sebagai pintu masuk utama ke negara Belanda ini. Selanjutnya, negara Belanda dibagi menjadi 12 provinsi yang masing-masing terdapat ibu kotanya sendiri. Provinsi-provinsi tersebut, yang pertama adalah Provinsi Drenthe dengan ibu kota Assen, Provinsi Flevoland dengan ibu kota Lelystad, Provinsi Friesland dengan ibu kota Leeuwarden, Provinsi Gelderland dengan ibu kota Arnhem, Provinsi Groningen dengan ibu kota Groningen, Provinsi Limburg dengan ibu kota Maastricht, Provinsi Noord-Brabant dengan ibu kota Den Bosch. Selanjutnya Provinsi Noord-Holland dengan ibu kota Haarlem, Overijssel ibu kotanya Zwolle, Provinsi Utrecht ibu kotanya Utrecht, Provinsi Zeeland ibu kotanya Zeeland, Provinsi Middelburg dengan ibu kotanya, dan Provinsi Zuid-Holland dengan ibu kota Den Haag. Setiap provinsi di Belanda dibagi lagi menjadi gemeente dalam bahasa Belanda atau kota atau munisipalitas yang berjumlah 345 pada data tahun 2022. Gemeente ini merupakan pemerintahan setingkat kota yang berada di bawah pemerintahan provinsi. Selanjutnya, kepada sumber daya dari negara Belanda. Sumber daya di negara Belanda ini merupakan kumpulan dari berbagai bahan dan potensi yang dimiliki oleh negara Belanda itu sendiri, baik yang bersifat alamiah maupun bersifat buatan manusia. Sumber daya alam Belanda meliputi gas alam, minyak bumi, gambut, batu gamping, garam, tanah garapan, pasir, dan kerikil.
Untuk sumber daya buatan Belanda meliputi infrastruktur transportasi, industri pertanian, teknologi, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya kepada sosial budayanya, Belanda merupakan negara yang toleran, multikultural, dan egaliter. Di negara Belanda, semua orang memiliki derajat yang sama dan dihormati tanpa memandang asal-usul, agama, atau orientasi seksual. Belanda juga merupakan negara yang maju dan kreatif dalam bidang ekonomi, pendidikan, seni, juga teknologi. Belanda juga merupakan negara yang disiplin, individualis, dan pragmatis. Orang-orang di Belanda cenderung bekerja keras, berpikir logis, dan menghargai kebebasan pribadi. Selanjutnya, kepada demografinya, populasi di Belanda saat ini sekitar 17,6 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 0,3%. Sekitar 0,3% pertumbuhan tahunan penduduknya, yang mana termasuk ke dalam kategori negara maju dilihat dari indikatornya. Negara maju biasanya sekitar 0,1 dan tidak lebih dari 1,5 untuk pertumbuhan penduduknya. Belanda juga merupakan negara terpadat kelima di Eropa dengan kepadatan penduduk sekitar 521 orang per kilometernya. Jika hanya wilayah daratan yang dihitung, maka kepadatan penduduknya menjadi sekitar 519 orang per kilometer. Nah, penduduk Belanda atau etnis Belanda mayoritas merupakan penduduk asli dengan persentase sekitar 80,9%. Untuk sisanya adalah kumpulan dari orang-orang Indonesia, Jerman, Turki, Suriname, Maroko, Antillen, dan Aruban. Bahasa resmi yang digunakan merupakan bahasa Belanda dan bahasa Frisian. Belanda juga merupakan negara yang mayoritas beragama Kristen dengan persentase sekitar 49% dari keseluruhan. Agama lain yang dianut oleh penduduk Belanda diantaranya adalah ada Islam, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Kondisi ekonomi di Belanda. Ekonomi di Belanda dikenal sebagai ekonomi terbuka yang sangat bergantung kepada perdagangan internasional. Negara Belanda menempati posisi ke-16 berdasarkan produk domestik bruto atau PDB dan memiliki sejarah pertumbuhan ekonomi yang kuat, khususnya antara tahun 1998 hingga tahun 2000. Pada tahun 2021, PDB per kapita Belanda dilaporkan sebesar 57.578.343 US dollar, meningkat dari tahun 2020 yang sebesar 51.946.979 US dollar. Akan tetapi, terdapat laporan bahwa ekonomi Belanda mengalami kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal kedua tahun 2023, yang menandakan masuknya negara Belanda ke dalam resesi. Untuk penduduknya, rata-rata penduduk di Belanda bermata pencaharian yang bervariasi, tetapi kebanyakan bergerak di bidang pertanian, perdagangan, industri, jasa, dan pariwisata. Belanda juga terkenal sebagai negara produsen bunga, keju, dan susu. Untuk sistem pendidikan di Belanda dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama ada pendidikan dasar atau dalam bahasa Belandanya primair onderwijs atau bisa disebut juga basis onderwijs. Untuk di pendidikan dasar ini rata-rata ditempati oleh anak berusia 4-12 tahun yang berlangsung selama 8 tahun. Pelajaran yang didalami selama pendidikan dasar ada pelajaran bahasa, matematika, seni, juga olahraga. Selanjutnya, pendidikan menengah atau voortgezet onderwijs. Pendidikan ini diampu oleh anak usia 12-16 tahun atau sampai 18 tahun. Pendidikan ini berlangsung selama 4-6 tahun.
Nah, untuk pendidikan menengah dibagi lagi menjadi 3 bagian. Ada pendidikan menengah kejuruan, ada pendidikan menengah atas umum, dan juga ada pendidikan persiapan universitas. Selanjutnya yang ketiga ada pendidikan kejuruan atau disebut sebagai Middlebury on the Ridge. Nah, untuk siswa lulusan pendidikan kejuruan atau setara ini berlangsung selama 1-4 tahun, terbagi menjadi 4 tingkat, dan juga di dalamnya mengajarkan keterampilan praktis dan teoritis untuk berbagai bidang pekerjaan. Yang terakhir ada pendidikan tinggi atau disebut dengan Higher Underwich. Untuk siswa lulusan pendidikan tinggi ini, untuk siswa dengan lulusan HAPO, PWO atau MBO dari singkatan-singkatan yang tadi. Pendidikan ini berlangsung selama 2-8 tahun, terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ada perguruan tinggi terapan dan juga ada universitas riset. Selanjutnya, kepada sistem kesehatan. Di Belanda diterapkan sistem asuransi kesehatan nasional yang mewajibkan semua warga negara Belanda di atas umur 18 tahun untuk memiliki asuransi kesehatan. Sistem kesehatan di Belanda mengutamakan peran dokter keluarga atau huisarts sebagai pintu masuk pertama bagi pasien. Sistem kesehatan di Belanda juga mendapat peringkat tinggi dalam hal kepuasan pasien, ketersediaan obat-obatan, dan waktu tunggu terapi, juga hasil perawatannya. Selanjutnya ada flora dan fauna. Flora di Belanda terkenal dengan bunga tulip yang beraneka warna dan menjadi salah satu simbol di negara Belanda ini. Selain itu, Belanda juga memiliki berbagai pohon dan bunga yang terdapat di hutan dan taman bunga, seperti akasia, eukaliptus, lili, mawar bunga matahari, dan lain-lain. Untuk selanjutnya ada fauna khas dari Belanda. Yang pertama ada landak Eropa, yang kedua ada kelinci Eropa, yang ketiga ada hamster Eropa. Ketiga fauna ini merupakan fauna khas dari Belanda. Selanjutnya lanjut kepada indikator kuantitatif. Untuk PDB per kapita Belanda pada tahun 2018 mencapai 50.000 US dollar. Dengan ini negara Belanda dikategorikan sebagai negara maju karena melebihi jumlah dari rata-rata indikator untuk pendapatan per kapitanya, yaitu sebesar 27.000 untuk negara maju. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk Belanda pada tahun 2018 mencapai 0,6%, yang mana dikategorikan sebagai negara maju dilihat dari indikatornya. Karena negara Belanda 0,6%, sedangkan untuk negara berkembang sekitar 1,5 ke atas. Nah, Belanda masih ada di bawahnya, begitu. Selanjutnya ada angka kematian per 1000 penduduk. Angka kematian per 1000 penduduk di Belanda mencapai pada tahun 2018 mencapai 5 atau 9, mencapai kurang dari per 1000 orangnya kurang dari 5. Nah, nanti akan ditampilkan ya. Hal ini menyebabkan negara Belanda menjadi negara maju dilihat dari angka kematiannya. Ralat untuk negara Belanda pada tahun 2018 terakhir, tingkat kematian per 1000 penduduk per 1000 orangnya masuk ke dalam jumlah 9, yang mana jika dimasukkan ke dalam indikator kuantitatifnya, maka negara Belanda dari angka kematian per 1000 penduduknya tidak masuk ke dalam negara maju, karena negara maju angka kematiannya kurang dari 6.
Untuk angka kelahiran per 1000 penduduk, Belanda menempati posisi ke-10 pada tahun 2018. Nah, untuk angka kelahirannya ini dilihat dari indikator kuantitatif rata-ratanya, maka Belanda masuk kepada kategori negara maju karena negara maju berada kurang dari 11. Untuk usia harapan hidup di Belanda pada tahun 2018 terakhir, menurut survei, rata-rata di usia 80 tahun lebih. Maka negara Belanda termasuk ke dalam kategori negara maju dari indikator kuantitatifnya, karena untuk rata-rata usia penduduk di negara maju, untuk usia harapan hidup di negara maju melebihi 77 tahun. Selanjutnya jumlah penduduk Belanda menurut 2018 mencapai 17 juta. Oke, next. Untuk HDI-nya, Human Development Index, negara Belanda memiliki nilai 0,941 pada tahun 2021, yang mana diklasifikasikan sebagai very high dan juga menempati posisi ke-10. Untuk indikator kualitatifnya, yang pertama ada etos kerja dan pola pikir. Etos kerja dan pola pikir di Belanda cenderung mengedepankan konsep polder model yang mengedepankan kepada kolaborasi, dialog, dan konsensus dalam pengambilan keputusan. Masyarakat di Belanda juga dikenal sebagai masyarakat yang terbuka terhadap perubahan dan memiliki semangat partisipatif dalam proses pembuatan keputusan. Pola pikir ini mencerminkan nilai-nilai egalitarianisme, di mana kesetaraannya di antara individu dihargai tinggi. Selanjutnya, indikator tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan di Belanda juga dikenal karena pendekatan yang terbuka, interaktif, dan mendorong pemikiran kritis. Sistem-sistem ini juga mendukung multibahasa dengan sebagian besar mata pelajaran yang diajarkan dalam bahasa Belanda. Selanjutnya, tingkat perekonomian. Nah, tingkat perekonomian di Belanda secara umum dianggap kuat dan stabil. Ada beberapa poin yang menjelaskan tentang perekonomian ini. Yang pertama, ada ekonomi terbuka, keragaman sektor, inovasi dan R&D, infrastruktur yang maju, keseimbangan kerja hidup, kemitraan pekerja dan pemberi kerja. Untuk tingkat kesehatannya, masuk kepada indikator kualitatifnya, ada 6 bagian. Yang pertama, sistem perawatan kesehatan yang mencakup universal, pencegahan dan promosi kesehatan, infrastruktur kesehatan yang berkualitas, kemudian pendidikan kesehatan masyarakat, kesehatan mental, dan juga pemantauan dan riset kesehatan yang begitu lengkap di Belanda. Untuk kesadaran hukumnya, kesadaran hukum di Belanda dapat dianggap tinggi dan masyarakatnya umumnya memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka. Pendidikan hukum di Belanda tersedia baik di tingkat sekolah menengah maupun di perguruan tinggi dan universitas. Nah, hal ini membantu meningkatkan pemahaman masyarakatnya tentang prinsip-prinsip hukum. Selanjutnya, meskipun tingkat kesadaran hukum di Belanda umumnya tinggi, tantangan seperti perubahan hukum, integrasi imigran, dan perkembangan teknologi dapat menunjukkan isu-isu hukum yang perlu diatasi. Pemerintah dan lembaga hukum di Belanda terus berupaya meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan akses yang adil terhadap keadilan bagi semua warganya. Sekian untuk negara Belanda. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan tentang negara Prancis. Selanjutnya ada negara Prancis. Gambaran umum dari negara Prancis. Prancis ini merupakan sebuah negara yang juga terletak di Eropa Barat, memiliki sejarah yang kaya dan budaya yang sangat beragam. Prancis dikenal sebagai pusat kebudayaan dan moda. Prancis juga menjadi tuan rumah bagi sejumlah monumen bersejarah yang menakjubkan, seperti Menara Eiffel di kota Paris yang menjadi ikon tak terpisahkan dari negara Prancis ini. Negara Prancis memiliki bendera yang komposisi warnanya sama dengan Belanda, akan tetapi bentuknya berbeda. Kalau negara Belanda tadi komposisi
urutan warnanya vertikal. Nah, kalau Prancis ini horizontal, jadi ke samping. Dari urutan paling kiri ada warna biru, putih, dan ujung kanan ada warna merah. Untuk dari pengertian masing-masing warnanya tadi sudah dijelaskan, tidak jauh berbeda. Selanjutnya ada sejarah dan toponimi di Perancis. Nama Perancis ini berasal dari Francia dalam bahasa Latin yang berarti tanah bangsa Frank atau Frankland. Terdapat berbagai teori asal nama dari Frank, salah satunya berasal dari kata Proto-Jermanik Franken yang diartikan sebagai javelin atau lance karena kapak lempar Frank yang dikenal sebagai Francisca pada zaman dahulu. Kondisi fisik di Prancis. Prancis ini terletak di 48 derajat 51 menit lintang utara, 2 derajat 21 menit bujur timur. Untuk luasnya, total keseluruhan negara Prancis 643.801 km persegi. Untuk tanahnya 640.427 km persegi. Untuk airnya 3.374 km persegi. Klaim maritim, laut teritorial Prancis 12 mil, laut zona tambahannya 24 mil, laut zona ekonomi eksklusif 200 mil di laut, tapi tidak berlaku untuk laut Mediterania. Nah, untuk landas kontinennya kedalaman 200 meter atau sampai kedalaman eksploitasi. Untuk iklimnya, di Perancis memiliki iklim yang beragam. Yang pertama ada Perancis metropolitan. Umumnya musim dingin sejuk dan pada musim panas juga sejuk, akan tetapi pada musim dingin sejuk dan musim panas terik di sepanjang pantai Mediterania. Untuk di Guyana Perancis memiliki iklim tropis dengan suhu yang bervariatif. Untuk Guadeloupe dan Martinique memiliki iklim yang subtropis dipengaruhi oleh angin pasat. Nah, selanjutnya ada sumber daya alamnya. Prancis metropolitan ini terkenal dengan batu bara, biji besi, bauksit, seng, uranium, antimon, arsenik, kalium, feldspar, fosfor, gipsum, kayu, tanah subur, dan juga ikan. Untuk Guyana Perancis ada simpanan emas, minyak bumi, kaolin, niobium, tantalum, dan tanah liat. Untuk topografi dan fisiografinya, Perancis metropolitan sebagian besar merupakan dataran datar atau perbukitan landai di sebelah utara dan barat. Sisanya bergunung-gunung, terutama di pegunungan Pyrenees di selatan dan juga pegunungan Alpen di timur. Untuk Guyana Perancis ada dataran rendah di pesisir yang menjulang hingga perbukitan. Nah, untuk Guadeloupe ada Basse Terre yang berasal dari gunung berapi dengan pegunungan bagian dalam Grand Terre, merupakan formasi batu kapur rendah. Untuk wilayah Martinique memiliki topografi yang bergunung-gunung dengan garis pantai yang menjorok. Selanjutnya di wilayah Mayotte umumnya bergelombang dengan jurang yang dalam dan puncak gunung berapi purba. Untuk ketinggian tertinggi di Prancis berada di pegunungan Mont Blanc dengan ketinggian 4.810 meter di atas permukaan laut. Nah, untuk titik terendahnya berada di delta Sungai Rhône yang berada 2 mdpl. Untuk penduduk Perancis pada keseluruhan mencapai 68.521.974 jiwa pada tahun 2023. Selanjutnya untuk laki-lakinya sekitar usia tahunan ke atas 65 tahun ke atas 6.400.000 dan perempuannya 8.200.000, jadi didominasi oleh wanita. Untuk tingkat pertumbuhan penduduk pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 0,21%. Jadi dari sini Prancis dikategorikan sebagai negara maju. Nah, untuk angka kelahiran mencapai 10,9 per 1000 penduduk, masuk juga kepada kategori negara maju karena negara maju kurang dari 11. Dan angka kematiannya mencapai 9,9 per 1000 penduduk. Di sini kematiannya seperti itu.
Selanjutnya untuk agama di Prancis diperkirakan pada survei tahun 2021 Katolik Roma mendominasi sebanyak 47%, Muslim 4%, Protestan 2%, Buddha 2%, Ortodoks, Yahudi, dan yang tidak diketahui 1%. Untuk mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Prancis bergantung kepada sektor industri sebagai mata pencaharian utama. Akan tetapi, pertanian juga menjadi poin penting dalam struktur ekonomi di Prancis ini. Di berbagai wilayah di Prancis, pertanian telah mengalami transformasi besar dengan adopsi teknologi maju. Contohnya di daerah cekungan Paris dan Flandre terkenal dengan produksi gandum dan barley, sementara di wilayah Camargue dikenal sebagai daerah penghasil padi. Selain itu, dari sektor peternakan juga memberikan kontribusi penting dalam perekonomian di Prancis. Negara Prancis ini menjadi produsen susu terbesar ketiga di dunia dan produsen daging terbesar keempat. Untuk pemerintahnya sendiri secara resmi dikenal sebagai Republik Prancis. Sistem pemerintahannya semi presidensial. Untuk penggunaan lahan, pada survei tahun 2018, sebagian besar lahan di wilayah Prancis digunakan untuk pertanian, yaitu 52,7% dari total luas lahan. Nah, sekitar 33,4% merupakan lahan yang subur yang sangat penting untuk kegiatan pertanian di Prancis. Selanjutnya, untuk perekonomian, di Prancis mengandalkan pendapatan dari sumber daya hutan yang mana menyumbang sekitar 0,03% dari PDB pada tahun 2018. Pada 2021, PDB real di negara Prancis diperkirakan mencapai 3.048 triliun US dollar, yang mana menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,82%. Meskipun pada tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar minus 7,78%. Untuk pendidikannya, dalam pendidikan di Prancis, pengeluaran sektor pendidikan mencapai 5,5% dari produk domestik bruto pada tahun 2020. Untuk sistem pendidikan di Prancis terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama ada pendidikan dasar, kedua ada pendidikan menengah, kemudian ada pendidikan tinggi. Nah, sebagian besar di sekolah dasar dan menengah di Prancis serta sejumlah besar universitas di Prancis ini merupakan institusi publik yang memiliki administrasi yang sangat tersentralisasi. Untuk pada bagian sekolah dasar di Prancis ini diisi dari anak minimal usia 2 tahun. Untuk SMP dan juga SMA di Prancis diisi oleh anak-anak dari usia 11 tahun hingga 14 tahun. Lanjut kepada indikator-indikator kuantitatifnya. Dari tadi kita menjelaskan indikator kuantitatif ya. Selanjutnya, pengeluaran kesehatan di Prancis mencapai 12,2% dari PDB pada tahun 2020. Kepadatan dokternya sekitar 3,27 dokter per 1000 penduduk pada tahun 2019. Sementara kepadatan tempat rumah sakit mencapai 5,9 tempat tidur per 1000 penduduk pada 2018. Selanjutnya, konsumsi alkohol di Prancis per kapita telah dicatat dengan total konsumsi mencapai 11,44 liter alkohol murni pada tahun 2019 per 1000 penduduk. Dari jumlah tersebut diklasifikasikan lagi, konsumsi bir mencapai 2,52 liter, anggur 6,44 liter, dan minuman beralkohol lainnya sekitar 2,3 liter. Selanjutnya, peluang investasi dan lapangan pekerjaan di Prancis. Di Prancis terdapat berbagai peluang investasi dan peluang pekerjaan yang menarik dan berpotensi untuk para investor dan para pencari kerja. Di antaranya, industri teknologi dan digital, energi terbarukan, pariwisata dan perhotelan, industri mode dan desain, kemudian ada pendidikan tinggi dan riset. Untuk keunikan dan ciri khasnya, Prancis ini dikenal sebagai negara yang memiliki kota paling romantis yaitu di Paris, dengan ikon-ikon yang sangat menonjol seperti Menara Eiffel yang megah dan juga Katedral Notre Dame yang anggun. Di Prancis ini juga memikat pengunjung dari berbagai negara dengan gaya arsitekturnya yang sangat bersejarah
Selain itu, cita rasa kuliner di Perancis juga sangat-sangat khas dengan makanan-makanan seperti escargot, foie gras, dan croissant, dan juga tidak lupa dengan makanan Perancis yang sempat difilmkan dalam animasi Ratatouille. Selanjutnya, untuk pendapatan per kapitanya, indikator kuantitatif yang lainnya, di Prancis mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yang mana pada tahun 2018 mencapai 43.000 atau 42,5 ribu, yang mana lebih tinggi daripada negara-negara Eropa dan Asia Tengah. Selanjutnya, pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, yang mana ini menjadi indikator dari kuantitatif negara maju, yang mana terakhir pada 2018 mencapai 0,2%. Negara maju Prancis itu dari pertumbuhan penduduknya. Untuk angka kelahirannya, Prancis menduduki angka 2,0 pada tahun 2018, lebih tinggi sedikit berapa persen dari negara Eropa dan Asia Tengah. Untuk angka kematiannya, Prancis memiliki angka kematian di bawah 10, sekitar 8,5 atau 9 pada tahun 2018, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya atau juga negara di Asia Tengah. Prancis negara maju. Untuk usia harapan hidupnya di Prancis memiliki rata-rata sekitar 80 tahun lebih untuk laki-laki dan juga perempuannya pada survei tahun 2018. Untuk jumlah penduduknya di Prancis pada tahun 2018 mencapai 98 juta atau 90 sampai 100 juta lebih, sedikit lebih kurang dari rata-rata jumlah di Eropa dan di Asia Tengah yang mencapai 700 juta. Untuk HDI-nya, Prancis menempati posisi ke-28 dengan poin 0,903 dalam kategori very high. Selanjutnya ada indikator kualitatifnya, etos kerja dan pola pikir. Secara umum, etos kerja di Prancis mencakup nilai-nilai seperti dedikasi, kualitas, dan keseimbangan antara hidup pribadi dan juga profesionalitas. Penduduk di Prancis memiliki pola pikir yang menghargai tentang keseimbangan antara pekerjaan dan hidupnya yang pribadi. Masyarakatnya menerapkan konsep joie de vivre, atau artinya kesenangan hidup dianggap penting, yang mendorong penduduk Prancis untuk menikmati momen-momen santai, berkumpul dengan keluarga dan teman, serta menikmati kegiatan budaya dan kuliner. Budaya kerja di Prancis juga dikenal karena fokusnya yang kuat pada hak pekerja. Nah, pola pikir penduduk Prancis juga mencerminkan kompleksitas dan pluralitas budaya negara Prancis itu sendiri. Masyarakatnya cenderung memiliki sikap yang kritis terhadap berbagai topik seperti politik, budaya, dan juga sosial. Untuk tingkat pendidikannya di Prancis, memiliki pendidikan yang terstruktur dengan baik dan diatur oleh pemerintah pusat, dimulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nah, anak-anak di Prancis ini biasanya mulai pendidikan formal pada usia 2-3 tahun di taman kanak-kanak sebagaimana di Indonesia. Ada TK, ada PAUD seperti itu. Salah satu ciri khas sistem pendidikan Prancis adalah fokusnya pada kurikulum yang luas dan pemahaman mendalam dalam berbagai mata pelajaran. Contohnya seperti pengetahuan umum dan juga matematika, bahasa, sejarah, sastra, seni, dan olahraga. Universitas di Prancis ini dikenal karena penelitian yang berkualitas dan kontribusi mereka terhadap perkembangan ilmiah dan teknologi. Selanjutnya, ada tingkat perekonomian. Sebagai anggota G7 dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Uni Eropa, Prancis ini memiliki ekonomi yang kuat dan beragam, didukung oleh berbagai sektor yang berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. Salah satu pilar ekonomi di Prancis yang menonjol adalah industri manufaktur. Prancis ini memiliki sektor manufaktur yang beragam dan berkembang,
termasuk otomotif, pesawat terbang, produk makanan dan minuman, farmasi dan juga barang-barang mewah. Selain itu, sektor jasa di Prancis juga memainkan peran yang penting dalam perekonomiannya. Selanjutnya, ada tingkat kesehatan. Nah, Prancis ini memiliki sistem kesehatan universal yang memberikan akses ke layanan kesehatan bagi semua warga negara dan penduduknya. Sistem kesehatan ini didasarkan pada prinsip solidaritas, di mana setiap orang terlepas dari status sosial atau ekonominya memiliki hak yang sama dalam permasalahan perawatan kesehatannya. Salah satu aspek utama dari sistem kesehatan Prancis ini merupakan keberadaan sistem asuransi kesehatan yang hampir sama dengan Belanda, yang memiliki nilai-nilai yang komprehensif. Warga Prancis juga wajib memiliki asuransi kesehatan yang baik melalui asuransi swasta maupun asuransi pemerintahan. Selanjutnya ada kesadaran hukum. Nah, di Prancis, masyarakat yang pemerintahan yang memiliki sistem hukum yang maju dan juga sedikit rumit jika dipikirkan, yang mana didasarkan kepada prinsip-prinsip hukum sipil yang berkembang dari tradisi Romawi. Kesadaran hukum di Prancis juga tercermin dalam pemahaman masyarakatnya tentang hak dan kewajiban hukum mereka, serta partisipasi aktif dari proses pengelolaan hukumnya. Salah satu aspek penting dari kesadaran hukum di Prancis adalah penghargaan terhadap HAM, keadilan, dan juga supremasi hukum. Prancis ini memiliki sistem peradilan yang independen dan terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif yang menjamin bahwa semua individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Kesadaran hukum di Prancis juga tercermin dalam partisipasi aktif dalam proses politik dan advokasi untuk perubahan hukum yang dianggap perlu. Sekian pemaparan materi dari dua negara yang saya garap pada kelompok. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kehilapan dan juga ketidakfasihan dalam mengolah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.